Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana masih detik ini kita masih mendapatkan suatu nikmat dari Allah. Nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan beribadah kepada Allah, nikmat waktu yang Allah berikan dari terbit matahari ini sampai terbenam matahari, terbit kembali. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, waktu. Mudah-mudahan waktu ini yang Allah berikan, insya Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, kembali Bapak Ustadz Abdullah mengudara melalui AM 855 dalam satu acara tausiah penyejuk jiwa, penebar rahmat, insya Allah bermanfaat kepada kita semua. Mengudaranya ini melainkan
tidak lain berbagi ilmu, berbagi kesempatan. Barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam jiwa ilmu kita, barangkali ada yang lupa, maka kita bersama-sama saling mengingatkan. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan kedudukan niat. Niat merupakan suatu kunci daripada segala amal, segala perbuatan, segala ibadah. Seperti kemarin yang kami sampaikan, niat yang amat tinggi, suatu harapan yang ia ingin raih, tentunya dengan niat itulah jiwa raga selalu bersemangat. Semisal yang kami sampaikan, kita menginginkan barangkali sebuah rumah dengan niat yang besar, dengan niat yang diawali satu keinginan, maka jiwa dan raga ini mampu melaksanakan satu niat dengan cara mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, tidak menyia-nyiakan waktu. Yang penting satu niat kita itu terkabul, tercapai. Keinginan kita ingin memiliki sebuah rumah. Dengan niat yang besar, maka itu tercapai. Demikian pula dalam hal ibadah. Niatnya kita satu tujuan akhirat, darul akhirah. Satu niat yang besar ingin nanti memiliki surga. Dengan niat yang besar, kita tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan niat yang tulus dan ikhlas besar niat kita ini, satu cita-cita nanti, mudiknya kita, pulang kampungnya kita, kata Allah, darul akhirah. Kamu itu punya kampung, kata Allah. Kalian punya kampung, pasti kalian pulang, kata Allah. Darul akhirah itu kampung akhirat. Pasti kalian itu pulang. Mudik udah jelas pasti. Melalui mati, melalui wafat, itulah darul akhirah. Kampung yang semestinya kita harus kembali. Darul akhirah itu dalam Al-Quran Allah katakan kampung akhirat. Maka jangan sekali-kali dilupakan. Karena tempat kembalinya kita, wa inna ilaihi raji'un. Dan dari Allah kita dan kembali kepada Allah. Itulah kampung akhirat kita. Apakah nanti kepulangannya kita di akhirat nanti, di kampung akhirat nanti Allah menerima kita? Apakah nanti di akhirat kita, di kampung kita nanti, apakah Allah akan memuliakan kita? Tidak jauh persis kita ini mudik atau pulang kampung. Ketika kita datang ke kampung kita, keluarga kita, handai tolan, tetangga, saudara, kedatangan kita tidak suka. Kenapa? Karena perilaku kita ketika kita itu waktu di kota
tersebar luas berita yang kurang menyenangkan, barangkali menjadi satu momok kehidupan yang mengerikan, barangkali merampok, barangkali menjadi rentenir, tukang riba, tukang zina, tukang mabuk. Semua perilaku-perilaku itu niatnya dalam kehidupan memuas-muaskan hawa nafsu, terdengar oleh saudara kita di kampung halaman atas perilaku-perilaku kita. Dan sesampainya di kampung, bukanlah dia membuat satu kenyamanan dalam kampung kita, melainkan satu aib yang ia tebar. Maka kedatangan kita bukanlah diterima. Keluarga merasa terganggu, merasa kurang nyaman atas kedatangan kita. Terlebih-lebih tetangga-tetangga kita acuh kepada kita, buang muka kepada kita, meludah tak henti-hentinya. Karena apa? Karena perilaku kita. Nah, sebaliknya sedemikian. Bagaimana kalau kita di luar kota sana, nama yang sangat harum, satu perilaku-perilaku yang ditunjukkan dengan perilaku yang baik, ketika pulang kampung kita menjadi harapan, menjadi penyejuk jiwa, menjadi dambaan orang-orang yang menjadi pelindung dan penganyum. Itu yang menjadi harapan. Kepulangan kita menjadi harapan bagi orang-orang kampung. Kenapa? Karena senyum tebar luas, rezeki kebahagiaan dibagi rata, tidak sombong. Demikian pula kita akan pulang kampung ke akhirat yang disebut Darul Akhirah. Darul Akhirah merupakan tempat kampung kita nanti. Kepulangan kita itu tidak mungkin kita tidak pulang, pasti. Barangkali pulang kampung ke dunia, barangkali bisa jadi kita tidak jadi pulang kampung dengan alasan-alasan yang pasti. Sakit barangkali, tidak cukup barangkali, fisik kurang mendukung barangkali. Tapi kalau Darul Akhirah, kampung akhirat, itu sudah pasti. Tidak punya modal, tetap kita pulang. Sakit terlebih juga tentunya kita pulang. Fisik kurang mendukung, tetap kita akan pulang. Darul Akhirah, kampung akhirat, itulah yang menjadi tujuan kita nanti. Apakah kita sudah punya niat pulang kampung nanti kalau sudah Allah memanggil kita? Apakah kita sudah siap pulang kampung nanti kalau Allah sudah memanggil kita? Nah, inilah satu niat yang besar. Maka niat inilah yang menjadi tombak kehidupan menuju Darul Akhirah. Demikian pula ketika Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya yang diperintahkan oleh Allah, bahwasanya Allah lah yang lebih tahu tempat di mana Rasulullah akan berhijrah. Tentunya Allah yang lebih tahu. Ketika sebelum Rasulullah itu hijrah, satu peristiwa yang amat menyedihkan bagi Rasulullah. Apa peristiwa itu? Ketika Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mampu menghentikan Rasulullah atas penyebaran agama-agama Allah dengan cara menaruh patung di Ka'bah, baik itu Multazam, baik Hijr Ismail, baik itu Hajar Aswad, baik sekeliling-sekelilingnya Ka'bah.
dengan menghalang-halangi Rasulullah ketika mau sholat, dengan cara mencaci maki, diludahi wajahnya, dengan lemparan kotoran unta, bahkan dengan cara pengikut-pengikut Rasulullah dipenggal, dicambuk, ditindih dengan batu, dirajam, semuanya dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka itu tidak mampu. Maka Abu Jahal, Abu Lahab mengadakan satu perundingan untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Dengan apa? Dengan cara Abu Jahal, Abu Lahab dan Suraqah Lu'lu'. Abu Lu'lu' sendiri yang menjadi promotor utama penggalian tanah di depan pintu Rasulullah. Ketika nanti Rasulullah keluar akan sholat tahajud di Masjidil Haram, maka Rasulullah jatuh ke dalam jurang. Di kanan kiri pintu Rasulullah sudah Suraqah dan Abu Lu'lu' siap membawa tombak dan panah, ingin menghunus dan membunuh Rasulullah di dalam jurang di depan pintu Rasulullah. Tapi Allah yang lebih tahu dan mengetahui atas perilaku Abu Jahal, Abu Lahab dan semua pengikut-pengikutnya. Maka Allah memerintahkan Jibril datang kepada Rasulullah untuk memberitahukan dan sekaligus untuk memerintahkan hijrah. Usai sholat Isya, Rasulullah masuk, disitulah sudah mulai penggalian lubang menjebak Rasulullah. Demikian pula di dalam rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah kebetulan ada Sina Ali dan Sina Abu Bakar. Maka Jibril datang kepada Rasulullah untuk memerintahkan hijrah dan melewati pintu belakang. Maka disitulah Allah memerintahkannya. Dan yang akan menggantikan tempat tidur Rasulullah, Sayyidina Ali dan Abu Bakar, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti Rasulullah, untuk mengumpulkan sahabat-sahabat. Maka dikumpulkanlah sahabat-sahabat, bergeraklah Rasulullah dari pintu belakang. Apa yang terjadi? Seperti rutinitas Rasulullah jam 12 malam keluar rumah untuk sholat tahajud di Masjidil Haram. Tetapi apa yang terjadi? Suraqah dan Abu Lu'lu' menunggu di pintu kanan kiri pintu Rasulullah, rumah Rasulullah di depan. Ternyata tidak ada. Setelah dilewati, dikelilingi Rasulullah, ternyata ada jejak kuda Rasulullah berangkat menuju Yasrib, kota Madinah pada saat ini. Maka dikejarlah Rasulullah sampai siang hari. Ternyata betul rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikejar Rasulullah, disitulah satu peristiwa. Kalau kita persisnya pada saat ini di kota Mekah, persisnya rumah Rasulullah berada di selatan, di sebelah barat Masjidil Haram. Maka Rasulullah melewati pintu belakang yang mengarah ke terowongan menuju Mina. Akhirnya Rasulullah melewati belakang yang sekarang rumah Rasulullah menjadi perpustakaan sedunia. Rasulullah lewat belakang, terus menuju perkuburan Ma'la. Nah, disitulah terus mengarah ke utara Rasulullah. Akhirnya masuklah di Jabal Sur. Ada goa di situ. Rasulullah diselamatkan oleh laba-laba dengan petunjuk seorang perempuan yang bernama Fatimah.
yang dikabarkan Rasulullah akan datang ke kota Yathrib, terlebih dahulu yang menyambut adalah Fatimah dengan membawa perbekalan yang cukup. Maka Rasulullah dimasukkan oleh Fatimah ke dalam gua Sur. Disitulah Abu Jahal, Abu Lahab melewati, berpendapat seandainya Rasulullah masuk ke dalam gua Sur ini, sarang laba-laba tentunya hancur rusak. Padahal Rasulullah baru masuk. Sedemikian cepatnya laba-laba membuat sarang baru. Kesannya tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Padahal di dalamnya Rasulullah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Satu peristiwa yang mengerikan dan menyedihkan ketika itu, di dalam gua Sur itu sendiri banyak celah-celah lubang, yang mana lubang itu sendiri tidak lain ular-ular yang berbisa yang bertempat tinggal di dalamnya. Satu peristiwa ketika bahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup lubang, ternyata lubang itu ada ular yang berbisa. Maka Sayyidina Abu Bakar yang menutupi agar Rasulullah tidak digigit oleh ular, maka kaki daripada Sayyidina Abu Bakar yang menjadi umpan akhirnya digigit. Begitu menggigil Sayyidina Abu Bakar, ternyata di belakang pundak Rasulullah pun ada ular dan lubang. Maka tangan kanan Sayyidina Abu Bakar menutupi. Pun demikian digigit, dan peristiwa-peristiwa itu semua terjadi. Maka Suraqah dan Abu Lu'lu' kembali pulang menuju Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah menuju Yathrib? Disinilah ayat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 72, 73 dan 74 Allah perintahkan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, kata Allah. Dan orang-orang yang beriman, tentunya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman ketika itu ragu akan mengikuti Rasulullah, jangan-jangan sesampainya di kota Yathrib nanti mereka akan menjadi malapetaka, buah si malakama. Orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ragu atas hijrahnya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Segala pekerjaan, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Dasar utama adalah niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah. Dan setiap orang akan diberi pahala berdasarkan sesuai dengan niatnya. Rasulullah memerintahkan, ingat, kata Rasulullah, di kota Yathrib memang benar orang-orang Yahudi di sana. Rasulullah sudah sampaikan, di kota Yathrib orang-orang Yahudi pengikut dan agama-agamanya, tetapi agama Yahudi kota Yathrib adalah agama-agama yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Yathrib memang betul orang-orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang baik, orang yang akan menerima kita, kata Rasulullah. Di sana orang-orangnya khair, orang-orangnya tajir. Kalau ada orang-orang yang datang ke sana, kata Rasulullah, bila mana istrinya punya 10, silahkan ambil. Kalaulah dia punya unta, silahkan engkau ambil unta kami. Baiknya luar biasa. Kalaulah punya gadis-gadis yang cantik, mereka tidak segan-segan untuk memberikan gadisnya. Kalaulah dia punya kebun kurma, dia tidak segan-segan akan memberikan pohon kurmanya. Rasulullah sudah memberikan satu. Berhati-hati. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, kata Allah, kata Rasulullah.
apabila kalian hijrahnya ke sana dalam urusan dunia, kata Rasulullah, maka engkau akan tercapai nanti. Ingat, kata Rasulullah, kalau kalian ingin hijrah ke Yasrib sana nanti, kalau engkau mengharapkan satu dunia, hijrah bersama kami ingin harta mereka, kami ingin anak-anak mereka, kami ingin unta-unta mereka, hati-hati, orang sana baik-baik akan memberikan apa yang engkau harapkan. Au imra'atin, atau kalian ingin mengharapkan hijrahnya ke sana, ingin perempuan. Hati-hati, kata Rasulullah, orang sana baik-baik. Fahijratuhu ila ma hajra ilai, tetapi engkau hijrah bersama aku karena iman kepada Allah, hijrahnya karena jihad, hijrahnya karena Allah, maka engkau akan memperoleh keridhaan Allah. Itulah pesan Rasulullah kepada sahabat-sahabat muhajirin. Maka ditegaskan oleh Allah, walladzina amanu wa hajaru, adapun orang-orang yang beriman yang berhijrah, wajahadu, dan ingin berjihad, kata Rasulullah, karena kota Mekah ketika itu menjadi bulan-bulanan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Semua orang-orang yang mengikuti Rasulullah ditangkap, disiksa, penindasan ketika itu. Maka Allah perintahkan, maka Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, kalau engkau ingin hijrah ke Yasrib sana, ingat orang sana baik-baik, engkau berhati-hati, kata Rasulullah. Tidak pernah mereka itu menyakiti kita. Tetapi orang yang tidak beriman justru menuduh Rasulullah agar mereka tidak mengikuti. Jangan-jangan orang-orang Yahudi akan memusuhi kita. Jangan-jangan orang-orang Yahudi lebih daripada kejahatannya orang-orang Nasoro yang ada di kota Mekah. Mereka tidak mau hijrah, takut. Allah sudah menyampaikan, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mereka ikut Rasulullah, hijrah dengan Rasulullah, ingin berjihad dengan Rasulullah, orang-orang beriman. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan. Dan orang-orang yang diberi tempat oleh Allah di kota Yasrib, mereka mendapatkan pertolongan dari orang-orang Yasrib. Orang-orang Ansor telah menolong orang-orang muhajirin. Itulah orang-orang yang beriman, kata Allah. Ketika itu memang benar orang-orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Inilah satu jawaban yang Rasulullah sampaikan. Mereka di sana mendapatkan perlindungan dari orang-orang Ansor dan mendapatkan rezeki yang banyak, melimpah ruah, dan mereka dimuliakan oleh orang-orang Ansor. Satu jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah. Tepat Allah memberikan tempat kepada orang-orang muhajirin. Sangat tepat. Karena di sana Rasulullah akan menyampaikan bahwasanya kedatangan Rasulullah ingin meminta perlindungan, ingin menyusun satu kekuatan, ingin menyusun daripada militer pasukan perang daripada Rasulullah, ingin merebut kota Mekah nantinya. Ternyata orang-orang Yahudi mendukung atas rumah Allah yang akan direbut nanti. Nah, itulah saudara pendengar Radio Kabar 4, niat daripada satu pekerjaan amal apapun itu merupakan dasar lebih utama.
Maka apapun yang kita lakukan, semuanya harus didasari dengan niat. Insya Allah tercapai apa yang kita harapkan, tercapai apa yang kita cita-citakan. Kalau niat kita besar, kalau niat kita betul-betul bulat untuk memiliki terlebih-lebih darul akhirah. Nah, barangkali itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan, kealfaan, kesalahan itu dari kami pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu jama'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا